Sore, perkenalkan nama saya Luki Cahyadi Makalbiki, NIM 2019 103503 11114. Di sini saya mau mempresentasikan tentang alat pencernaan dari unggas, yaitu dari hewan ayam. Di sini saya mau menjelaskan fungsi-fungsi dari organ-organ ini. Mulai dari pertama tuh dari cavum rosti atau paruh ayam, terus ada esophagus. Ini maaf sebelumnya paruhnya nggak ada. Kedua ada crop atau tembolok. Kemudian di sini ada proventriculus. Di sini ada ventriculus atau gizzard atau biasanya disebut ampela. Terus di sini setelah ampela ada usus 12 jari atau disebut duodenum. Kemudian setelah dari usus 12 jari atau duodenum ada usus halus atau jejunum. Dia di sini dibatasin sama yang namanya scatonsil seminalis. Nih dia. Ini jadi batasnya dari usus halus itu di sini ya. Jadi ada kayak daging gitu muncul lagi dia. Baru setelah jejunum atau usus halus ada yang namanya usus besar atau ilium. Ilium di sini dia juga ada namanya sekem atau usus buntu. Terus kemudian setelah melewati sekem atau usus buntu ini, di sini ada namanya kolon atau usus besar juga. Tapi setelah ada kolon ini ada yang namanya kloaka. Itu saluran terakhir dari sistem pencernaan ini. Kemudian ada organ tambahan lagi seperti ini hati. Terus ada yang hijau ini ada empedu, dan lagi satu itu limpanya nggak tahu gimana. Mula-mula saya akan menjelaskan bagian organ pertama pada sistem pencernaan ayam ini. Bagian organ pertamanya itu ada mulut. Di mulut ayam sendiri ada yang namanya paruh atau cavum rostri dan lidah. Ayam tidak memiliki gigi sejati sehingga bagian mulut ayam atas dan bawah tersusun atas lapisan tanduk dan lidah ayam sebagai pendorong makanan agar mencapai esophagus. Kemudian kelenjar saliva yang di dalam mulut mengeluarkan mukosa sebagai pelumas makanan untuk mempermudah makanan masuk ke esophagus. Kemudian ada esophagus atau tenggorokan. Esophagus berupa saluran memanjang seperti tabung sebagai jalan makanan dari mulut sampai permukaan tembolok. Dinding esophagus terdapat gerakan peristaltik yang akan melicinkan dan mendorong makanan hingga ke tembolok. Fungsi utama dari esophagus adalah mengalirkan makanan ke tembolok atau crop. Kemudian setelah organ esophagus ada lagi namanya organ tembolok atau crop. Tembolok sendiri berbentuk seperti kantong yang merupakan perbesaran dari kerongkongan, di mana bagian dindingnya terdapat banyak sekali mukosa yang menghasilkan getah untuk melunakkan makanan. Makanan akan terhenti untuk dilunakkan karena ayam tidak memiliki gigi sejati untuk mengecilkan partikel pakan yang dimakan. Tembolok berfungsi menyimpan dan menerima makanan untuk sementara sebelum masuk ke proventriculus. Selanjutnya ada organ namanya proventriculus. Proventriculus disebut lambung. Proventriculus merupakan perbesaran terakhir dari esophagus dan perut sejati ayam serta sebagai sistem pencernaan. Dinding dari proventriculus mensekresikan asam klorida, pepsin, dan getah lambung yang berguna untuk mencerna protein. Kemudian ada yang namanya ampela atau ventriculus atau biasa disebut juga gizzard. Organ ini berisi butiran-butiran batu atau grit yang berguna untuk menggiling makanan secara mekanis. Pada umumnya ampela berwarna merah dan ada campuran putih pada bagian luar. Fungsi dari ampela
adalah mencerna makanan secara mekanik dengan bantuan grid atau batu-batu tadi yang berada di dalamnya. Setelah melewati ampela tadi, kemudian makanan masuk ke usus halus. Usus halus atau usus kecil terbagi atas 3, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Pada duodenum disekresikan enzim pankreatik berupa enzim amilase, lipase, dan tripsin. Pencernaan ayam di dalam usus kecil secara enzimatik dengan berfungsinya enzim-enzim terdapat protein, lemak, dan karbohidrat. Protein akan diubah menjadi asam amino oleh pepsin dan kemotripsin. Lemak akan diubah menjadi asam lemak dan gliserol oleh lipase, sedangkan karbohidrat menjadi disakarida lalu monosakarida oleh amilase. Pencernaan pada usus halus tidak menghidrolisis serat kasar. Serat terakhir kasar akan langsung masuk ke sistem pencernaan. Kemudian di usus ada yang namanya usus buntu atau sekem. Sekem terletak di antara usus halus dan usus besar, di mana kedua ujungnya buntu, maka disebut juga usus buntu. Memiliki panjang sekitar 10-15 cm yang berisi feses atau tinja. Fungsi dari sekem belum diketahui secara jelas, tetapi di dalamnya terdapat sistem pencernaan sedikit dari aktivitas mikroorganisme dan pencernaan karbohidrat dan protein serta absorpsi udara. Setelah dari usus buntu itu ada yang namanya usus besar. Usus besar terletak paling belakang, terdiri dari kolon yang pendek dan bersambung dengan kloaka, berupa saluran yang mempunyai diameter 2 kali lipat dari diameter usus halus atau usus kecil. Pada usus besar terjadi reabsorpsi udara untuk meningkatkan kandungan air pada sel tubuh dan membantu keseimbangan air pada ayam. Kloaka. Kloaka merupakan bagian dari bagian akhir saluran pencernaan dan lubang pelepasan, sisa-sisa pencernaan, urin, dan muara saluran. Pada kloaka terdapat 3 muara saluran pelepasan, yaitu orodeum sebagai muara saluran kencing dan kelamin, coprodeum sebagai muara saluran makanan, dan proctodeum sebagai lubang keluar yang berhubungan dengan udara luar. Bagian terluar dari kloaka disebut ventilasi, yang pada betina lebih lebar dibanding jantan karena untuk tempat keluarnya telur. Ada juga organ-organ lain yang berada dalam sistem pencernaan ayam. Pertama ada hati. Hati terletak di antara ampela dan empedu, berwarna kemerahan, terdiri dari 2 lobus. Hati mengeluarkan cairan berwarna hijau kekuningan yang memiliki peran dalam mengemulsikan lemak. Hati juga menyimpan energi yang siap pakai dan menguraikan hasil sisa protein menjadi asam urat yang dikeluarkan melalui ginjal. Kemudian ada pankreas. Pankreas terletak di lipatan duodenum atau usus 12 jari. Pankreas dapat mensekresikan cairan pankreas ke duodenum dan menghasilkan enzim yang mendigesti karbohidrat, lemak, dan protein. Kemudian ada limpa. Limpa berbentuk agak bulat, berwarna kecoklatan dan terletak di antara proventriculus, ampela, dan hati. Limpa diduga sebagai tempat memecah sel darah merah dan untuk menyimpan Fe atau zat besi dalam darah. Mungkin segitu aja penjelasan dari organ-organ pencernaan ayam ini. Jika masih kurang atau salah, mohon untuk dibenarkan dan ditambahkan. Sekian dari saya, terima kasih.